Oke, saya percaya dan yakin sekali akan ada saatnya di mana semua orang ya di dunia ini akan mempertanyakan tentang Bitcoin. Apa sih Bitcoin itu? Bagaimana sih cara membelinya? Dan apa sih ekosistem di balik Bitcoin itu sendiri? Jadi buat teman-teman semua, orang-orang yang di bawah 40-an tahun umurnya, itu cobalah bekerja sekeras-kerasnya, cari uang sebanyak-banyaknya, lalu dialihkan ya uangnya masuk ke aset yang berkelas satu ini. Karena ini merupakan satu aset ya yang bisa dikatakan sebagai emas versi digital. Bukan cuma saya yang mengatakan itu ya, tapi saya juga mengatakan itu karena saya memiliki keyakinan dari orang-orang yang sangat-sangat kaya di luar sana. Bahkan seorang presiden mengatakan hal demikian seperti itu. Mereka mengatakan bahwa Bitcoin ini merupakan aset yang sangat-sangat bervalue di masa depan. Dan Bitcoin ini sendiri merupakan strategi nasional dari Presiden Amerika Serikat ya, si Donald Trump. Jadi mereka ingin menjadikan Bitcoin ini sebagai cadangan devisa negara mereka. Seperti itu. Nah, kita tahu ya, Amerika itu adalah negara superpower. Dan ketika Amerika melakukan hal yang demikian ya, membackup mungkin mata uangnya dengan Bitcoin, maka itu akan diikuti oleh semua negara di seluruh dunia. Mungkin hanya beberapa negara yang mungkin tidak ikut. Tapi hampir semua negara pasti ikut. Nah, kita tahu ya hukum ekonomi di bawah ketika suatu barang nilainya terbatas, ya permintaannya banyak, maka harganya pasti naik. Nah, itu juga yang akan terjadi di masa depan ketika semua negara di seluruh dunia, institusi sudah masuk ke dalam Bitcoin untuk menjadikan Bitcoin sebagai aset di negara mereka. Maka apa yang terjadi? Harganya akan sangat-sangat tinggi. Nah, sebelum itu masuk ya, kita masih punya 2, 3, 4 tahun dari sekarang untuk masuk di harga yang paling bawah. Sekarang kita tidak punya modal dan segala macam, it's okay ya. Karena mungkin bulan depan, tahun depan ada uang untuk itu. Tapi setidaknya kita mengerti dulu dan memahami dan mau membuka pikiran terhadap aset digital yang bisa dikatakan baru seumur jagung lah, seperti itu. Jadi saran terbaik saya untuk teman-teman muda semuanya ya, bekerjalah, carilah uang sebanyak-banyaknya, lalu investasikan uangnya untuk membeli aset yang nomor 1 ini. Karena dia sekarang sudah masuk ke posisi ke-7 aset terbesar di dunia. Bukan di Indonesia, di dunia. Maka dari itu kerjalah sekeras-kerasnya. Dapatkan 100 juta pertama ya. Lalu 50%-nya kita masukkan ke Bitcoin. Jangan pernah dijual sampai kapanpun ya. Lalu 50%-nya kita kembangkan atau kita investasikan di dunia kripto atau di mana-mana, itu terserah kalian. Intinya kalian sudah dapat 50 juta untuk diinvestasikan ke yang namanya Bitcoin. Tetapi balik lagi teman-teman, ini bukan saran untuk investasi, bukan nasihat finansial. Semua keputusan ada di tangan kalian. Saya yang berbagi sesuatu yang menurut saya punya peluang, punya potensi ya, punya keuntungan di masa depan seperti itu. Nah, sebelum kalian cemplung ke sana, kalian harus belajar dulu tentang Bitcoin itu sendiri. Kalian harus riset secara pribadi dulu tentang Bitcoin. Jangan sampai kalian masuk ya tanpa memiliki setidaknya gambaran yang jelas terhadap satu aset itu, yang ada malah kalian rungkat atau malah ketipu sana sini dan segala macam. Jadi sebelum kita masuk, kita harus belajar dulu, at least kita memahamilah sedikit tentang apa yang kita investasikan seperti itu. Oke, saya rasa itu aja dan semoga bisa membantu ya. Ciao.